Kan Korea juga ada pabrik dan lain-lain, karena itu dia penontonnya itu. Hal yang paling berkesan sama manggung di Korea mungkin apa Kak? Gak bisa ngomong. Ya itulah, berkesan, semuanya berkesannya karena dari satu lagu sampai ke 5 atau sampai ke 8 lagu. Ya yang mereka hafal ya, kalau aku goyang ya mereka goyang gitu. Ada nggak? Jalan-jalan juga nggak sih? Kesana kan pertama kali juga misalnya. Jalan-jalan cuma sejam, kalau nggak salah sejam ke Nami Island, habis itu udah pulang ke hotel karena memang ya cuma 3 harian aku ke Korea, sebentar doang. Kak, suami dipuji-puji makin ganteng nih Pak, udah ganteng, gimana nih Kak? Ya alhamdulillah, berarti susuknya berhasil susuknya gitu ya. Alhamdulillah. Tapi ada ketakutan cemburu, banyak yang menggoda cewek-cewek gitu ya. Enggak sih ya, karena aku sekarang udah punya anak, ngapain cemburu gitu, maksudnya aku juga lagi ada di fase aku sibuk kerja juga gitu, jadi aku nggak ada waktu cemburu. Aku percaya aja gitu, aku percaya aja terus kalau misalkan dia baik-baik aja dan dia kerja dengan Apa karena ngeliat lu setiap hari ikut juga joget-juga bagaimana sih Teh? apa dia nggak pernah ngeliat lagu dia nggak boleh. Tapi lagu dangdut yang boleh didengarkan ini lagu mamanya, nggak boleh dan orang lain gitu ya. Aku sebisa mungkin aku ngasih lagu ya emang lagunya anak-anak, dan tontonan memang tontonan anak-anak sebisa mungkin. Ya paling kalau misalkan tontonan dewasa atau lagu-lagu dewasa juga lagu emaknya gitu. Tapi ngeliat dia joget-joget gitu kayak ini bakatnya lu banget ketika lu kecil atau bagaimana? Kayaknya gue kecil kan gue, saya itu pendiam kayaknya ya, dia kan gue. Gak tahu sih, aku nggak tahu aku kecil kayak gimana. Setahu aku sih aku kecilnya judes dan pendiam sih setahu aku ya. Tapi kalau di panggung aku mau joget gitu. Pas aku kecil aku mau nyanyi, mau joget-joget pas di panggung. Tapi ya anak-anak ini Terserah dia maksudnya aku sama Chris juga nggak memaksakan dia untuk ke dunia ke mana gitu, ke acting atau ke nyanyi kah gitu. Jadi ya terserah dia mau nyanyi di mana. Karena kan dia masih kecil juga kan, jadi kita hayu-hayuin aja dia mau nyanyi mau ngapain, dan dia bukan cuma bisa nyanyi bisa joget-joget doang, tapi dia sekarang udah bisa peragain beberapa acting. Jadi kayak acting nangis dia udah bisa, dia nangis kadang-kadang, ketawa dia ketawa, marah dia marah, terus kayak sebel bete dia bisa peragain sendiri gitu. Itu dari siapa bisa? Bapaknya yang ngajarin, karena bapaknya iri dia bisa joget-joget. Ya kalau bapaknya sih sama sih, terus juga sama gitu. Maksudnya dua-duanya kita kasih tahu ini kerjaan emaknya, kerjaan bapaknya gitu. Terus kamu maunya yang mana gitu. Chris selalu menyempatkan waktu main sama anak lo gitu kan, main dokter-dokteran juga kemarin sempet kayak gitu, itu gimana tuh sih cerita? Iya, jadi ya sebisa mungkin ya itu tadi aku bilang, kalau misalkan kita ada hari itu sebisa mungkin kita akan jakin sarana main apapun itu gitu, mau main kayak kayak kedokteran kayak apa aja gitu, kita selalu kasih waktu buat sarana main. Permainannya sekalian terus buat belajarin anak atau memang apapun yang lo mainin harus main gitu? Apapun aja sih. Kadang-kadang juga Sarena mainnya kantong kresek, botol mineral gitu. Ya kadang-kadang kayak gitu juga nggak harus yang edukasi permainan edukasi yang kayak gitu. Kadang kalau misalkan yang kayak gitu dia malah kayak nggak mau gitu, dia malah maunya yang biasa-biasa aja. Itu membebaskan dia untuk main apa aja? Bebas. Dia mau lompat tanam gitu. Kasibat Bodia udah balik lagi nih ke semula, gimana mungkin olahraga atau apa sih lo hidupnya sekitar gitu? Aku kan dibantu sama dokter fisik juga gitu, dan ketika aku sudah sampai ke target, sekarang aku tinggal memaintain diri aku sendiri. Aku jadi kayak sekarang lagi rajin-rajinnya olahraga, terus diet juga aku kurangin, makannya kurangin banget, manis-manisan aku kurang-kurangin. Mungkin efek dari lo kemarin sakit dan pada akhirnya lo hidup sehat gitu atau bagaimana? Enggak juga sih, karena kan aku sakit juga, aku nggak tahu tuh aku sakit sebenarnya. Tapi ini kenapa awalnya gitu. Jadi emang dari diri aku sendiri aja, aku pengen lebih sehat, pengen lebih enteng di badan aku. Dari berapa bulan apa dia? Setelah melahirkan aku kayaknya ada di 50-an ya kali ya. Kalau melahirkan aku kayaknya 70-an, lebih 70-an something. Sekarang udah Sampai turun lagi mungkin Kasibat. Apa gimana teh perform di Korea? Perform di Korea seru banget, dan dia
susah ya, karena kan yang nonton orang Kamboja ya, nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia, nggak ada yang tahu lagu saya ya, jadi itu sangatlah PR ya. Ya udah aku jadi kayak nyanyi sendiri aja, heboh sendiri aja gitu, Korea. Karena mereka juga aku juga keterbatasan bahasa gitu, jadi ya sebisa mungkin aku ngomong bahasa Inggris pas aja. Tapi belum lancar apa? Jadi pegawai Kamboja yang orang-orang Kamboja yang kerja di Korea gitu kan, Korea juga ada pabrik ada lain-lain, karena itu dia penontonnya itu. Hal yang paling berkesan sama manggung di Korea mungkin apa Kak? Gak bisa ngomong. Ya itulah berkesan, semuanya berkesannya karena dari satu lagu sampai ke 5 atau sampai ke 8 lagu. Ya yang mereka hafal ya, kalau aku goyang yang mereka goyang gitu. Ada nggak jalan-jalan juga nggak ke sana kan pertama kali juga misalnya? Jalan-jalan cuma sejam, kalau nggak salah sejam ke Nami Island, habis itu udah pulang ke hotel karena memang ya cuma 3 harian aku ke Korea, sebentar doang. Kak, suami dipuji-puji makin ganteng nih, Pak, udah ganteng, gimana nih Kak? Ya alhamdulillah berarti susuknya berhasil susuknya gitu ya. Alhamdulillah. Tapi ada ketakutan cemburu, banyak yang menggoda cewek-cewek gitu ya. Enggak sih ya, karena aku sekarang ya punya anak, ngapain cemburu gitu, maksudnya aku juga lagi ada di fase aku sibuk kerja juga gitu, jadi aku nggak ada waktu cemburu. Aku percaya aja gitu, aku percaya aja terus kalau misalkan dia baik-baik aja dan dia kerja dengan kita saling percaya sih, alhamdulillah kita saling percaya, apapun itu kayak dia mau kerja atau mau kemana-mana mau nongkrong sama temennya gitu, dia selalu bilang dulu sama aku, nggak ada kecurigaan. Kalau laporan Kemarin kan suami sempat syuting di NTT sama Jogja sebulan tuh, katanya sering mantau anak lewat CCTV ya? Iya benar. Itu aku sama Chris kayak gitu, kalau misalkan kita keluar kota atau kita nggak ada di rumah, mati mati nih, bener banget Kalau tadi gue NTT, CCTV. Oh iya. Lupa gue. Dosa. Jadi kalau misalkan aku sama Chris memang sama-sama lagi di luar kota, kita tuh selalu mantau CCTV untuk melihat anak kita gitu. Kalau misalkan lagi kangen banget nih ada waktu luang, kita pasti ngecek, pasti selalu ngecek. Kalau misalkan kayak Chris di rumah, aku di luar kota, aku telepon Chris gak diangkat, ya aku ngeceknya dari CCTV. Begitu juga Chris. Itulah gunanya ada CCTV. Yang mau nambah anak kemarin sih udah mau buat. Bentar. Sekarang aku lagi fokus sama Sarena aja dulu gitu. Aku takutnya hilang momennya Sarena gitu kan, karena kan dari bayi ke gede itu kan sebentar kan gitu. Apa namanya? Waktunya itu sebentar gitu, dan aku nggak mau kehilangan itu. Jadi aku Rencana 6 tahun. tua banget loh. Iya. Ya emang mau ya sekitar 5 tahuan ke Sarena udah 5 tahun atau 6 tahun. Dan sakit sekarang kondisinya seperti apa sih? Hilang, udah nggak ada. Hilang. Ya, alhamdulillahnya aku sudah sehat walafiat, udah bisa berkegiatan, udah nggak ada yang dirasa-rasa, paling sekarang kalau dirasa ya masuk angin doang ya. Itu masih mengontrol gitu, kontrol? Enggak. Ya itu mungkin aku kebantu sama diet aku kali ya, kebantu sama cara diet aku juga, aku kurangin yang manis-manis, kurangin karbonnya juga gitu. Jadi badan aku sekarang jadi lebih enak.